Get ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it, let's roll. I love it, let's roll. Pull your panties down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egya Santi Harahap, NIM 24050001. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang simplisia. Simplisia adalah bahan alami dari tumbuhan hewani dan mineral yang telah dikeringkan dan belum diolah lebih lanjut. Jenis-jenis simplisia. 1. Nabati. Jenis-jenis nabati yaitu daun, akar, rimpang. 2. Jenis-jenis hewani, madu atau empedu. 3. Mineral atau kaolin atau batu garam. Kegunaan simplisia: bahan baku obat tradisional dan farmasi, bahan kosmetik alami, penelitian dan pengembangan obat. Proses pembuatan simplisia: yang pertama, pemanenan. Pemanenan adalah pengumpulan bahan nabati atau hewani dari sumbernya. Yang kedua, pembersihan, menghilangkan kotoran dari bahan. Yang ketiga, pengeringan, mengurangi kadar air agar simplisia tidak mudah rusak. Yang keempat yaitu penyimpanan, disimpan dalam wadah kering atau terhindar dari kelembapan dan jamur. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Ini penjelasan metabolisme. Metabolisme adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Selama proses yang kompleks tersebut, kalori dalam makanan dan minuman digabungkan dengan oksigen untuk melepaskan energi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi. Baiklah, metabolit primer merupakan senyawa yang secara langsung terlibat dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Sedangkan metabolit sekunder adalah senyawa yang dihasilkan dalam jalur metabolisme lain yang walaupun dibutuhkan tapi dianggap tidak penting peranannya dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi metabolit sekunder. Sebagai senjata kompetitif yang digunakan untuk melawan bakteri, jamur, amuba, tanaman, serangga, dan hewan besar lainnya. Sedangkan metabolit primer berperan dalam proses fotosintesis dan respirasi. Sedangkan metabolit sekunder lebih berperan dalam fungsi pertahanan tanaman. Contoh metabolit primer adalah etanol, butanol, asam laktat, asam amino, protein, lipid, karbohidrat, enzim, dan juga vitamin. Nah, di sini saya akan menjelaskan adapun contoh metabolit sekunder adalah atropin, antibiotik, alkaloid, steroid, pigmen, fenolik, dan minyak atsiri. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin untuk melindungi tubuh dari penyakit menular, membantu tubuh mengenali dan melawan virus atau bakteri. Sejarah singkat vaksinasi. Vaksinasi pertama ditemukan oleh Edward Jenner pada tahun 1796 untuk melawan cacar. Sejak itu, vaksinasi menyelamatkan jutaan nyawa. Cara kerja vaksinasi adalah vaksinasi merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi yang siap melawan kuman, melindungi kita dari infeksi di masa depan. Jenis-jenis vaksin: hidup dilemahkan, contoh vaksin campak; inaktif, contoh vaksin polio; subnit, contoh vaksin HPV. Manfaat vaksin: mencegah penyakit serius, melindungi orang lain melalui kekebalan kelompok, menurunkan angka kematian dan kecacatan. Vaksinasi di Indonesia ialah vaksin COVID-19, program vaksinasi untuk melawan pandemi, imunisasi anak, vaksin DPT, polio, dan campak untuk anak-anak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isolasi. Isolasi adalah proses pemisahan suatu zat atau objek dari lingkungannya untuk mencegah kontaminasi, interaksi, dan pengaruh dari luar. Isolasi memiliki 5 jenis. Yang pertama, isolasi fisik, yaitu pemisahan zat atau objek secara fisik, misalnya isolasi suhu dan isolasi tekanan. Dan yang kedua, isolasi kimia, yaitu pemisahan zat kimia dari campuran, misalnya isolasi obat-obatan. Dan yang ketiga adalah
Isolasi biologis, yaitu pemisahan mikroorganisme dari lingkungannya, misalnya isolasi bakteri. Dan yang keempat, isolasi elektromagnetik, yaitu pemisahan sinyal elektromagnetik dari gangguan, misalnya isolasi sinyal radio. Yang kelima, yang terakhir, isolasi termal, yaitu pemisahan suhu untuk mencegah pemindahan panas. Isolasi juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mencegah kontaminasi. Yang kedua, mengurangi interaksi yang tidak diinginkan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Dan yang keempat, mengoptimalkan kondisi lingkungan. Dan yang kelima, yang terakhir, mempertahankan kualitas zat atau objek. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Tujuan ekstraksi adalah memperoleh zat murni atau konsentrat dari suatu bahan. Yang kedua, jenis ekstraksi. Jenis ekstraksi ada 4. Yang pertama, ekstraksi padat cair. Contohnya pembuatan teh dari daun kering. Yang kedua, ekstraksi cair-cair. Contohnya pemisahan minyak dan air dari air. Yang ketiga, ekstraksi uap cair. Contohnya destilasi minyak atsiri. Dan yang terakhir, ekstraksi supertritis, yaitu menggunakan pelarut pada tekanan tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi adalah suhu evaporasi, kecepatan pengadukan, ukuran, bentuk, dan kondisi partikel padat, jenis dan jumlah pelarut. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan obat tradisional. Perkembangan obat tradisional saat ini semakin pesat, dengan sekitar 32% masyarakat Indonesia memilih pengobatan dan obat tradisional saat sakit. Hal ini mendorong usaha di bidang obat tradisional, mulai dari budidaya tanaman obat, industri obat, hingga distribusi. Beberapa contoh perkembangan obat tradisional yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama, pengembangan obat tradisional berbasis tanaman, seperti jamu dan fitofarmaka. Yang kedua, penelitian dan pengembangan obat tradisional yang lebih efektif dan aman. Ketiga, peningkatan kualitas dan standarisasi obat tradisional. Dan yang keempat, pengembangan industriasi obat tradisional yang berkelanjutan berbasis teknologi. Perkembangan ini juga didukung kebijakan pemerintah seperti Permenkes nomor 21 tahun 2016 yang mengatur tentang penyediaan obat dan bahan medis habis pakai di tingkat kabupaten atau kota. CPOTB, pabrik herbal modern dengan proses higienis. CPOTB ini cara pembuatan obat tradisional yang baik. Ini adalah standar produksi untuk memastikan obat tradisional aman, berkualitas dan efektif. Aspek penting dari CPOTB yaitu 1. Bahan baku. Simplesia harus bebas dari kontaminan. Yang kedua, proses produksi harus higienis dan menggunakan teknologi modern. Yang ketiga, pengendalian mutu. Setiap produk diuji sebelum dipasarkan. Jadi, kalau kamu lihat produk herbal dengan label CPOTB, itu artinya sudah terpercaya, terbukti, dan berkualitas.